Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 atau pada tanggal 7 Tamus 5781 yang merupakan kelanjutan dan dalam pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Bilangan atau Bamidbar 21 ayat 8 sampai 9 yang berkata demikian saudaraku. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, buatlah bagimu seekor ular tedung dan taruhlah dia pada sebuah tiang. Dan akan terjadi setiap orang yang dipagut tetapi ia melihat hal itu, maka ia akan hidup. Dan Musa membuat sebuah ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Dan terjadilah ketika ular itu memagut seseorang, maka ia memandang ular tembaga itu, maka ia hidup. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca ini adalah tentang ular tembaga, saudaraku. Dalam perjalanan bangsa Israel yang terus meneruskan perjalanannya, mereka harus memutari daerah Sidom, saudaraku. Karena Bapa Yahweh saat mereka akan melintasi bangsa Sidom tidak mengizinkannya. Dan ini membuat perjalanan mereka berputar, melambung, saudaraku, sehingga membutuhkan waktu tempuh yang lebih panjang lagi. Dalam perjalanan ini saudaraku, setelah Harun meninggal dunia, maka mereka terus berjalan dan berjalan. Terjadilah bangsa Israel kembali bersungut-sungut bahkan melawan Bapa Yahweh dan Moses, saudaraku. Sehingga apa yang terjadi saudaraku, saat mereka mulai melakukan sikap hati seperti itu, maka proteksi yang memproteksi mereka dalam perjalanan ini saudaraku dikoyakkan kuasanya oleh Bapa Yahweh, sehingga ular-ular yang ada berdatangan dan memagut mereka dan akhirnya mereka banyak yang mati saudaraku. Oleh karena sikap hati mereka yang bersungut-sungut dan melawan otoritas Bapa Yahweh, saudaraku. Dan akhirnya mereka datang kepada Musa dan meminta Musa untuk minta pengampunan, dan Bapa Yahweh memerintahkan kepada Musa untuk Musa membuat satu ular tembaga, saudaraku. Dan setiap orang yang melihat ular tembaga ini, yang harusnya mereka mati, dengan mereka melihat ular tembaga, mereka akhirnya hidup. Saudaraku, dalam perikop ini menjadi renungan bagi kita. Bangsa Israel dalam perjalanannya di padang gurun ini, saudaraku, dalam proteksinya Bapa yang mereka dalam perlindungan Bapa Yahweh yang begitu kuat dan sempurna, saudaraku. Dalam perjalanan mereka juga terus akan menghadapi di padang gurun ini masih banyak ular, kalajengking, binatang yang berbisa, saudaraku. Tapi mereka tidak akan dipatuk, saudaraku. Kasut mereka tidak robek, saudaraku. Sepatu mereka tidak robek. Baju mereka tidak usang, saudaraku. Semua terjaga karena ada proteksi Bapa Yahweh. Namun saat bangsa ini bersungut-sungut, saudaraku, maka proteksi itu robek, saudaraku, dan terbuka, sehingga kuasa-kuasa sisa dalam bentuk ular tembaga, ular tedung ini dapat mematuk mereka dan akhirnya mereka mati. Hal ini menjadi renungan bagi kita dalam kita menjalani kehidupan kita sekarang ini, saudaraku, di zaman sekarang ini. Kita bagaimana menghidupi situasi di saat ini, saudaraku. Keadaan virus corona yang tidak tahu tunjungannya, bahkan sekarang makin banyak peningkatan korban-korban dan adanya varian-varian baru tentang virus ini, saudaraku. Itulah ular-ular tedung yang ada di sekitar kita saat ini, saudaraku. Saudaraku, proteksi yang sangat memproteksi kita hanya kita datang kepada Bapa Yahweh. Dengan kita terus setia dan taat kepada Bapa Yahweh, sama seperti bangsa Israel ini, maka kita akan diproteksi sepenuhnya, saudaraku. Sehingga ular tedung itu tidak akan menyentuh kita, bahkan kita tendangi ular-ular ataupun virus-virus itu tidak akan masuk ke dalam tubuh kita, saudara, karena ada proteksi Bapa Yahweh. Namun saat kita lemah, saudaraku, saat kita iman kita juga lemah, maka terkoyakkanlah proteksi itu yang berbahaya, saudaraku. Untuk itu, saudaraku, kita yang sudah mengerti dalam kebenaran ini, ayo mari kita terus sama-sama, Bapak, Ibu, adik-adik, dan saya juga,
untuk kita terus berjuang dengan kesungguhan hati, bahwa tantangan kita saat ini sama seperti halnya perjalanan bangsa Israel itu. Selama iman kita tidak kuat, saudaraku, maka ular-ular tedung, virus-virus yang ada di sekitar kita ini sudah siap untuk menghantam orang yang lemah ini, saudaraku, yang terkoyak iman, percaya, dan kesetiaan kesungguhannya. Dan ini menjadi proteksi bagi kita yang sangat memproteksi kita. Ada otoritas Bapa Yahweh yang menyertai kita, sehingga Bapa Yahweh memerintahkan ular tembaga ini. Inilah juga menggambarkan bahwa kehadiran Yeshua HaMashiach. Saat Yeshua HaMashiach disalib juga, saudaraku, lewat kita iman percaya kita kepada Yeshua HaMashiach, semua kematian, kekekalan kita itu akan diangkat, saudaraku, sehingga kita tidak mati dalam kematian kekekalan, namun mati secara fisik, namun roh kita tetap hidup di dalam kehidupan kekekalan ini. Yohanes 3 ayat 14-15 berkata demikian, saudaraku. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah pula seharusnya Anak Manusia ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Inilah iman kita. Kita percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Dialah Mesias kita, dialah juru selamat kita, dialah kebangkitan dan kehidupan kita, saudaraku. Dialah air kehidupan itu, dialah mayim kaim itu yang terus mengalir di dalam hidup kita. Dan dialah yang memimpin kita dalam terang jalan hidup kita. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku. Dari tempat ini saya berdoa Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan perintah ketetapan Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan, saudaraku. Kita diberkati dan hidup kita diproteksi oleh kuasa otoritas Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.